Selamat pagi, Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada saat ini di rumah, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama datang memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Paskah, dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret ONN Lekransi STH. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak, doa pribadi dalam hati. Saat teduh selesai. Mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabul latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah minggu ke-6 setelah Paskah dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas pembimbing yang menjadi tema ibadah kita hari ini, yang diambil dari surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian nas pembimbing yang dikutip dari surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 209, bait yang pertama dan yang kedua, kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, baik itu yang kami lakukan melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami yang seringkali mendukakan hati sesama kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, karena kami belum bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu, terlebih seturut dengan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita kembali bernyanyi dari NKB 13, bait yang pertama dan kedua, O Allahku, jenguklah diriku. Aku telah berdoa
dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mengaku setiap dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-38 dan 39. Firman Tuhan berkata, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Dengan judul perikop kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57, bait pertama dan yang kedua, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, yang boleh selalu memberikan kami kehidupan dan keselamatan sampai di hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama di dalam persekutuan ibadah minggu, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam situasi bencana global wabah virus corona, Tuhan Engkau boleh selalu memberi kami kekuatan dan kesehatan, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa, saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami memohon dengan kerendahan hati kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan diberitakan, yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama-sama, boleh menjadi santapan rohani bagi kami, untuk memberikan kami kekuatan, menjalani kehidupan kami ke depan. Tuhan bersabda bagi kami, Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu ini di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu ke-6 setelah Paskah hari ini kita membaca di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi firman Tuhan bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah minggu ke-6 setelah Paskah ini. Saya masih terus bersama-sama dengan tim multimedia dan juga tim sarana prasarana Gereja Popda Sana Indah dalam dukungan pelayanan bersama dengan majelis jemaat, tim musik yang boleh melayani di minggu pagi hari ini. Kita bersyukur bersama-sama karena COVID-19 tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Kita boleh terus beribadah dan terus merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah pandemi wabah COVID ini. Saya berharap kita semua telah bersiap sedia di dalam rumah kita masing-masing dengan Alkitab kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang sambil melakukan yang lain, tapi kita fokus untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena dengar-dengar selintingan di gereja lain ada umat yang sambil memutar video ibadah, sambil mencuci pakaian, atau sambil makan. Itu berarti belum fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Popda Sana Indah tidak seperti itu. Kita semua telah siap untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Yang telah kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34 yang berjudul Paulus di Athena. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, tentunya kita harus memahami latar belakang firman Tuhan yang kita baca. Dengan itulah kita memahami pula apa maksud firman ini bagi kita semua. Saya membagi perikop pembacaan Alkitab di dalam 5 bahagian Alkitab. Atau 5 bagian ayat di dalam perikop ini. Yang pertama adalah ayatnya yang ke-16. Di situ berbicara tentang konteks atau latar belakang pembacaan firman ini. Di mana latar belakangnya adalah Paulus berada di Athena. Dia menyaksikan kota Athena itu penuh dengan berhala-berhala. Dan ia merasa sedih ketika menyaksikan semuanya itu. Lalu bagian yang kedua adalah pada ayat yang ke-17, di mana Paulus tidak tinggal diam menyaksikan apa yang dia saksikan di kota Athena itu. Dia bertukar pikiran dengan orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, dan juga dengan orang-orang lainnya yang belum percaya. Dia memberitakan Injil Tuhan.
Lalu bagian yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ada ejekan, ada penghinaan, ia direndahkan. Katakan di situ dia adalah seorang atau disebut si peleter. Artinya orang yang cerewet atau banyak omong, yang omongannya kosong, tidak berguna. Lalu juga ia di sidang Areopagus, sidang yang tertinggi di kota itu. Lalu di bagian yang keempat ayat 22 sampai 31, penjelasan Paulus tentang ajaran Kristus yang ia beritakan di hadapan sidang Areopagus. Dan bagian yang kelima ayat 32 sampai 34. Kita melihat di sana reaksi orang-orang yang mendengarkan penjelasan Paulus. Ada yang menolak Tuhan Yesus, tetapi juga ada yang menerima Tuhan Yesus, menjadi percaya dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan ini, catatan pertama kita perlu tahu keberadaan kota Athena. Athena adalah ibu kota Yunani di Eropa bagian tenggara dengan tingkat peradaban yang tertinggi pada zaman. Karena kondisi yang demikian, Athena terkenal sebagai kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Universitas yang pertama lahir di kota ini. Kesenian, kesusastraan, arsitektur, dan filosofi, bahkan sistem pemerintahan modern pada mulanya berkembang dari kota ini. Kalau sekarang Indonesia punya sistem demokrasi di negara kita adalah berawal atau lahir dari Athena. Selain itu, Athena juga adalah kota perdagangan yang maju, sama dengan kota Korintus. Sehingga orang-orang Athena bukan hanya orang-orang berpendidikan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang berkelebihan secara materi. Tetapi sayangnya, walaupun mereka pintar dan kaya, sebagian besar penduduk Athena adalah penyembah-penyembah berhala. Kita membaca di dalam ayat 16 tadi. Dikatakan bahwa begitu banyak patung berhala yang dilihat oleh Paulus di kota itu. Bahkan menurut literatur yang saya baca, dikatakan bahwa di Athena lebih banyak patung berhala dibandingkan dengan penduduk kota itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, lebih banyak patung berhala daripada penduduk kota itu sendiri. Betapa berhala menjadi sesuatu yang sangat dipuja di kota itu. Karena itu di dalam ayat 16 sekali lagi konteks perikop latar belakang pembacaan kita, Paulus di Athena sedih menyaksikan keadaan kota itu. Kota itu maju secara ekonomi, secara intelektual pun luar biasa. Tetapi sayangnya, rohani mereka kosong. Mereka menaruh percaya pada buatan tangan mereka sendiri. Patung-patung berhala yang berasal dari buatan tangan manusia dalam bentuk emas, perak yang tadi disinggung di dalam penjelasan Paulus di hadapan sidang Areopagus. Mereka menyembah apa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka menaruh percaya pada buatan tangan mereka sendiri. Sehingga benarlah kata firman Tuhan, hikmat dunia itu dapat menjadi sebuah kebodohan bagi Allah. Kita bisa membaca itu di dalam surat pertama Korintus pasal yang ketiga
ayat yang ke-19. Umat Tuhan, apa yang kemudian Paulus lakukan? Di dalam kesedihannya melihat realitas kehidupan orang Athena. Kita masuk pada bagian yang kedua. Dia tidak tinggal diam. Ayat 17 ini dimulai dengan perkataan karena itu. Karena itu, karena apa? Karena dia sedih. Karena Paulus iba, kasihan dengan penyembah-penyembah berhala. Paulus menaruh belas kasihan kepada mereka. Ada kerinduan untuk menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ada kerinduan untuk mengabarkan berita keselamatan kepada para penyembah berhala, supaya mereka pun mendapat bagian dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia. Sehingga dikatakan karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ia memberitakan, ayat 18 bagian terakhir, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Itu yang Paulus lakukan. Dan itu motivasi Paulus untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Dia bertukar pikiran, dia berbincang, dia bersoal jawab dengan orang-orang yang sudah percaya dan juga yang belum percaya. Dan motivasinya adalah dilatar belakangi oleh perasaan sedih, kasihan, iba melihat orang-orang yang menyembah Allah yang mati. Jemaat Tuhan, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang firman ini, kita perhatikan tema renungan hari ini. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Ini yang dilakukan oleh Paulus di dalam bacaan kita tadi. Dia memproklamasikan, dia memperkenalkan, dia menyampaikan, dia menceritakan, dia menyaksikan tentang Allah yang hidup. Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Dasar Paulus melakukan ini apa sekali lagi? Kesedihan, belas kasihan melihat cara hidup orang-orang yang belum percaya. Kasihan sedih melihat orang menyembah Allah yang mati. Dan satu hal yang juga perlu digarisbawahi di sini adalah Paulus melakukan ini, menginjili, memproklamasikan, memperkenalkan Allah kepada orang Athena, bukan sesuatu yang ia rencanakan, tetapi yang Allah rencanakan bagi dia. Perhatikan konteksnya sekali lagi ayat 16. Paulus di Athena sedang apa? Dikatakan sedang menanti. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Mereka siapa? Kita baca perikop sebelumnya. Mereka yang dimaksudkan adalah Silas dan Timotius. Teman seperjalanannya di dalam pemberitaan Injil. Yang mana mereka bersama-sama memberitakan Injil di Tesalonika. Tapi karena di sana banyak yang menolak mereka, mereka pergi ayat 10 dan seterusnya ke Berea. Di Berea juga ada yang menghasut umat yang percaya di sana sehingga Paulus dan teman-temannya ditolak. Lalu Paulus berangkat lari ke Athena. Mengamankan diri ke Athena, sementara Silas dan Timotius masih berada di Berea. Jadi Athena hanyalah tempat pelarian Paulus, tempat ia mencari aman sementara dari orang-orang Berea yang tidak mau menerima Injil. Athena bukan kota tujuan Paulus untuk menginjili, tetapi Tuhan punya rencana lain.
Paulus akhirnya memberitakan Injil di Athena. Di sidang mahkamah tertinggi, sidang Areopagus di Athena. Kalau di Indonesia, mungkin sama dengan DPR, MPR. Sidang tertinggi. Di Athena, dia diberi kesempatan untuk menjelaskan siapa Yesus di hadapan orang-orang yang terhormat di sidang itu. Dan kesempatan itu dipergunakan dengan sangat baik. Dan kita melihat hasilnya di ayat-ayat yang terakhir. Ada yang menerima dan percaya kepada Yesus. Seorang yang disebut Dionysius dan beberapa orang laki-laki. Dan ada juga seorang perempuan yang dikenal dengan nama Damaris. Tetapi walaupun begitu, ada juga yang menolak Yesus dan merendahkan ajaran Yesus. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran rohani bagi kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jadilah orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Kita boleh menjadi orang-orang yang sukses dalam karir, seperti orang-orang Athena tadi. Punya jabatan yang tinggi di tempat pekerjaan kita, mapan secara ekonomi, pintar secara akademik, berhasil di dalam studi, berprestasi di sekolah atau di tempat pekerjaan kita, bisnis usaha kita maju. Tetapi kalau kita tidak memiliki hikmat Allah, tidak hidup di dalam takut akan Allah, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka semua pencapaian-pencapaian tadi ada saatnya tidak berarti sama sekali. Kita bisa melihat contoh-contoh kehidupan di sekitar kita. Orang-orang yang tadinya sukses, mapan, pintar, berhasil di dalam studi atau karir mereka, tetapi karena tidak memiliki hikmat Allah, bisa menjadi hancur-hancuran kehidupan mereka. Karena itu, utamakan Tuhan di dalam segala hal. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita mengandalkan apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi hiduplah di dalam takut akan Allah. Hiduplah selalu mengandalkan Tuhan. Hiduplah di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Dan ketaatan itu terwujud karena iman kita kepada Allah. Sehingga walaupun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Karena janji Tuhan, Ia selalu menyertai dan menopang anak-anak. Yang kedua, sebagai orang-orang yang diberi hikmat, Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya. Memperkenalkan Yesus Allah yang hidup itu kepada mereka yang belum mengenalnya. Sesungguhnya Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Kalau tadi Paulus tidak merencanakan untuk pergi ke Athena, Tuhan punya rencana dalam hidup. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah kehidupan keluarga yang berbeda iman, percaya, Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu Saudara supaya Anda memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekeliling yang belum percaya kepada Yesus. Memperkenalkan Kristus kepada mereka melalui ucapan, tetapi juga melalui tingkah laku yang penuh dengan kasih. Kasihi mereka. Seperti Paulus menaruh belas kasihan. Sedih melihat orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedih melihat orang yang hidupnya tidak jelas arahnya akan kemana. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saya bercakap-cakap dengan seorang
yang sempat meninggalkan Kristus, tetapi lalu tersadar dan kembali percaya dan menjadi anak Tuhan Yesus. Dia katakan, saya tetap pada iman saya, karena saya tidak mau akhir hidup saya tidak jelas. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang luar biasa. Dia kembali percaya kepada Yesus karena dia tahu bersama Yesus akhir hidupnya jelas. Ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ada jalan kebenaran dan hidup. Karena itu ketika kita ada bersama-sama dengan mereka yang tidak percaya, sepatutnya kita mengasihi mereka. Sepatutnya kita merasa kasihan, sedih melihat keberadaan mereka. Kita mencoba dengan cara yang bisa kita pakai untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Entah melalui perkataan kita, entah melalui tindakan-tindakan kita yang penuh dengan kasih, kita merangkul mereka. Kita tidak menghakimi mereka, tetapi kita mengasihi mereka. Ketika kita berada di tengah-tengah wabah COVID-19 ini pun, Tuhan punya rencana bagi hidup setiap kita. Di tengah COVID kita belajar bergantung penuh kepada Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Ketika Paulus menjelaskan tadi, begitu jelas dia menyatakan siapa Allah. Allah yang membuat kita hidup, Allah yang membuat kita ada, Allah yang membuat kita dapat bergerak dan melakukan segala sesuatu. Sumber kehidupan adalah Allah. Maka di tengah-tengah situasi wabah saat ini, kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan menolong kita untuk tidak khawatir secara berlebihan, seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang stres atau depresi belakangan ini. Ketika beberapa hari yang lalu saya berbelanja ke pasar, ada orang yang hanya karena mungkin tersenggol sedikit, berkelahi di tengah jalan. Saya bilang sama anak saya, mungkin dia lagi stres, depresi, sehingga orang salah sedikit bisa menjadi sebuah perkelahian yang ramai. Banyak orang stres belakangan ini. Depresi, kenapa? Karena kondisi ekonomi menurun, karena kehilangan pekerjaan, karena usaha yang macet. Maka anak-anak Tuhan pun ikut-ikutan stres dan depresi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya begitu gampang mengkhotbahkan ini. Sesungguhnya tidak mudah untuk saya mengatakan ini. Karena tentunya orang-orang yang mengalami itu sangat berat. Tetapi saya mau kita sama-sama belajar. Saya ingin mengajak kita sama-sama belajar percaya firman Tuhan. Bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita mengalami pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Karena itu bersyukur dalam segala keadaan. Harus WFH, harus bekerja dari rumah. Bersyukur karena kita masih punya pekerjaan. Harus tetap bekerja pun bersyukur karena kita masih bisa bekerja. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak bersekolah dari rumah, punya tugas yang banyak. Jangan sampai kita mengeluh, lelah mengajari mereka. Lelah harus terus mendampingi mereka. Saat ini banyak orang tua yang mengeluh. Kita bersyukur. Anak-anak kita masih bisa sekolah. Dan kita semua diberi kesehatan untuk bisa mengajar mereka, mendampingi mereka.
Kita bersyukur dalam segala keadaan kita. Karena toh di dalam kesulitan Tuhan tetap memelihara kita. Ada kelebihan, mari kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi kasih. Kita berbagi apa yang bisa kita bagi dan kita berikan kepada mereka yang susah. Dengan sikap-sikap iman yang kita miliki seperti ini. Berhikmat, bergantung kepada Tuhan, bersyukur dalam segala hal, berbagi kasih. Sesungguhnya kita sedang memproklamasikan siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kita semua. Tantangan tetap ada Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Paulus mengalami tantangan yang luar biasa. Ejekan, hinaan, direndahkan. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, firman-Nya katakan, kita cakap menanggung segala perkara. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman hari ini. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang memiliki hikmat Allah, yang memiliki sikap-sikap iman yang menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Sehingga hidup kita adalah hidup yang memproklamasikan tentang siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Pujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua oleh kebenaran firman hari ini. Amin. Sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 200, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau
Bapa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami puji, kami imani di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau boleh kembali menyapa kami dengan firman kebenaran, supaya kami senantiasa memiliki hikmat Allah. Di dalam hikmat itulah kami selalu hidup mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan apa yang kami miliki di dunia ini. Dengan hikmat itulah kami belajar, percaya, dan bergantung kepada Tuhan. Dalam segala situasi, kondisi hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di dalam hikmat itulah kami belajar bersyukur dalam segala keadaan. Kami belajar untuk mengasihi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami memproklamasikan Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan Yesus, menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, kami tidak mampu jikalau bukan Tuhan. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Kami berdoa Tuhan, tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk boleh selalu berpegang pada janji-janji. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Ada cara-cara Tuhan untuk menolong kami keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Dan kami percaya waktu Tuhan indah. Badai ini akan berlalu dari kehidupan kami. Kami terus berdoa dan bermohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sampai berapa lama lagi kah ini terjadi Tuhan, kami tidak tahu. Berapa banyak korban lagi yang harus jatuh. Berapa banyak keluarga lagi yang harus berduka cita. Kami tidak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu, Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong, memampukan kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami merendahkan diri memohon pertolongan bagi bangsa kami, bagi semua negara-negara yang telah terkena wabah virus corona ini, Tuhan. Kasihani Indonesia, sembuhkan Indonesia dan dunia ini. Biarlah badai ini boleh berlalu. Tuhan tolong pemerintah dengan segala upaya mereka. Dengan semua satuan penanganan COVID. Dengan semua aparat yang dikerahkan. Dengan tim medis yang terus berjuang untuk melayani mereka yang telah terkena virus ini, Tuhan. Tuhan kasihani dan tolong mereka. Beri mereka hikmat kekuatan ya Bapa. Teristimewa juga masyarakat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong supaya kami semua berhikmat dan kami semua selalu mau bersama-sama bekerja sama untuk memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk gereja-gerejamu. Tuhan berkati hamba-hambamu yang harus melayani sekalipun tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan jemaat. Tapi kami bersyukur untuk media online yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk setiap talenta-talenta yang Tuhan beri di setiap jemaat-jemaat Tuhan. Untuk dapat melayani
melalui media online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus yang ada di gereja Popda Sana Indah. Dan memberkati semua majelis jemaat, semua komisi-komisi, tim diakonia, tim multimedia. Tuhan berkati dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Secara khusus tim multimedia, mereka boleh terus bekerja keras untuk boleh ibadah online ini tetap terlaksana, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang menerima, yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang dapat beribadah dan mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Bapa Surgawi, peliharakan semua jemaat-Mu dari kepala keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Biarlah kami semua tetap sehat di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami yang harus tetap di rumah, kami yang harus tetap bekerja, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang harus bersekolah dari rumah, Tuhan memberkati supaya mereka tetap semangat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bertambah setahun usia. Bersyukur bersama dengan Saudara Kaila Labiro, Saudara Richard Purba, Saudara Hervi, Femi Saimima. Tuhan tambahkan setahun usia di tanggal 15 dan 17 Mei ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat umur panjang, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, hikmat Tuhan tetap ada pada mereka di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan hidup yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bersama keluarga yang berduka cita. Keluarga Bapak dan Ibu Jonathan yang baru saja kehilangan orang tua yang mereka kasihi pada tanggal 13 Mei yang lalu. Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan. Di tengah-tengah duka cita ini, kami percaya Tuhan menguatkan iman percaya mereka. Segala sesuatu yang mereka hadapi, mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Popda Sana Indah. Biarlah boleh terus berlangsung ya Bapak. Secara khusus program Komisi Pemuda Remaja yang akan berbagi kasih pada tanggal 20 Mei yang akan datang. Tuhan memberkati semua jemaat yang telah menjadi donatur maupun yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati. Dari kelebihan maupun dari keterbatasan kami mau menjadi berkat bagi orang lain yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang hendak kami mohon, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Tuhan yang terus menuntun kami. Sehingga kami terus boleh hidup dan berkarya dalam kasih dan anugerah. Terima kasih Bapa. Ini kami semua yang bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Kristus,
Saya undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kantong diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 149, bait yang pertama sampai seterusnya, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa untuk persembahan yang sudah kita lakukan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Dan saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan, baik dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini juga yang sudah tidak bekerja atau masih dalam pekerjaan WFH di rumah. Tuhan berkati mereka agar segala sesuatu yang dilakukan biar semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat kami perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan diundang berdiri. Kita bernyanyi nyanyian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 207, bait 1 dan 3. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat,
diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana matamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing dengan tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetap berhikmat, tetap memiliki sikap-sikap iman yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak dari Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Demikian ibadah minggu ke-6 setelah Paskah. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Saat teduh sejenak berdoa bersama keluarga. Salam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan Shalom. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya.